Balik lagi bersama gue di Trivela. Hari ini gue mau bahas hasil leg kedua dari pagelaran Liga Champions yang kemarin, atau tepatnya dini hari tadi, itu sudah selesai. Dan klub-klub yang kemarin bermain di playoff itu memang sudah memastikan diri. Dan ada beberapa kejutan memang yang terjadi di playoff di musim Liga Champions 2005-2026 ini. So, gue mau menyampaikan disclaimer teman-teman bahwa di musim ini, di Liga Champions musim ini, termasuk juga musim lalu, Liga Inggris menjadi salah satu liga terbaik yang memang menyumbangkan tim paling banyak. Di musim ini, di Liga Champions kali ini, Liga Inggris itu mengirimkan 6 tim di babak 16 besar, yaitu Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, dan juga Newcastle United. Untuk Newcastle sendiri ini menjadi kejutan karena memang di babak playoff kemarin mereka bisa menang agregat yang cukup telak terhadap Karabakh. Itu kalau tidak salah itu klub daripada Kazakhstan. Kalau gue tidak salah itu dengan agregat 99-3. Sementara di sisi lain untuk tim-tim lainnya itu memang sudah berhasil, 5 tim lainnya itu memang lolos dengan peringkat 8 terbaik. Sehingga memang kalau kita lihat dari prestasi yang ada ini cukup memuaskan, dan gue melihat bahwa memang perkembangan Liga Inggris ini sangat signifikan dari musim ke musim. Hanya saja memang seperti pelajaran di tahun kemarin, itu finalnya memang terasa asing bagi gue karena tidak ada satupun tim Liga Inggris di mana saat itu Arsenal yang hanya mewakili Liga Inggris di semifinal itu harus takluk daripada Paris Saint-Germain yang keluar sebagai juara di musim lalu. Jadi memang harapan besar gua di musim ini Arsenal memang bisa kembali ke track positifnya, apalagi kemarin di fase babak kualifikasi di 8 pertandingan Arsenal itu memecahkan rekor sebagai salah satu tim di Liga Champions yang berhasil memenangkan pertandingan penuh, 8 pertandingan dengan hasil sempurna dengan poin 24. So, seperti yang tadi gue sampaikan teman-teman, kejutan apa yang memang hadir di tengah-tengah kompetisi Liga Champions ini. Yang pertama gue mau bahas itu ialah terkait kegagalan Inter Milan dan Juventus untuk bisa melaju ke babak 16 besar ini. Seperti yang kita tahu bahwa Inter tadi malam itu kalah 1-2 dengan klub daripada Norwegia, Bodo Glimt, yang sebenarnya dari minggu lalu kemarin gue cukup mengejutkan karena mereka itu berhasil menang 3-1 di kandang mereka. Yang notabene sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa cari kupas bahwa Inter Milan ini kan sebagai klub saat ini pemuncak klasemen di Serie A, tapi kenapa mereka takluk dengan klub peringkat 2 daripada Norwegia ini sendiri, yaitu Bodo dan Glimt. Tapi ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan bahwa Bodo Glimt ini salah satu klub yang fenomenal, karena kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan di liga sebelumnya, terutama di babak penyisihan kemarin itu mereka sempat mengalahkan Manchester City dan juga Atletico Madrid. Jelas ini bukan tim yang kacangan menurut gua, dia bisa menjadi momok juga nanti bagi klub-klub top Eropa di babak 16 besar nanti, dimana klub Norwegia ini memang cukup meyakinkan dan menjanjikan dari segi permainan. Gue memang cukup shock kemarin nonton sekilas highlight pertandingan antara Inter Milan melawan Bodo. Meskipun memang kalau gue lihat dari statistik itu Inter Milan tuh menguasai permainan tuh, penguasaan bolanya hampir 70%. Entah apa yang buat mereka bisa kalah, yang jelas ini patut gue apresiasi kemenangan Bodo, dan jelas ini menjadi ancaman bagi tim yang nanti berhadapan di babak 16 besar. Nah, yang kemudian tim Serie A lainnya, kegagalan juga harus dialami oleh si nyonya tua Juventus. Mereka kalah agregat dari Galatasaray 5-7, dimana dari pertandingan tadi malam sebenarnya mereka punya potensi bisa lolos. Mereka di 90 menit pertama itu menang 3-0, namun sayang di babak extra time mereka harus kejebolan 2 gol yang pada akhirnya membuat agregat mereka menjadi 5-7 untuk keunggulan daripada Galatasaray. Ini menjadi catatan bagi senior tua sendiri, terutama bagi pelatih mereka Spalletti. Jadi memang gue tidak tahu apa yang terjadi di babak 24 besar ini. Gue lihat memang performa mereka sangat-sangat tidak menjanjikan. Apakah memang ada hubungannya dengan gaya bermain mereka atau kesiapan mereka? Terutama untuk di Serie A juga gue lihat mereka tidaklah sebagus ataupun sebaik dari musim-musim sebelumnya. Mereka saat ini itu berada di peringkat 5 Serie A,
Dan memang ketika menghadapi Galatasaray, tim yang notabene punya pengalaman banyak di Liga Champions, memang harusnya diprediksi itu mereka bisa menang. Tapi faktanya Osimhen dan kawan-kawan itu berhasil menaklukkan mereka dan membawa Sinyonya Tua itu gagal ke 16 besar. Nah, kegagalan ini jelas membuat catatan buruk juga bagi Liga ataupun Serie A, karena memang di musim Liga Champions tahun ini mereka hanya mengirimkan Atalanta yang memang tadi malam itu secara mengejutkan juga bisa menang besar, menang telak 4-1 melawan Dortmund, setelah sebelumnya di leg pertama mereka ketinggalan 0-2 daripada Dortmund. Dan hanya Atalanta saja perwakilan dari Serie A di babak 16 besar ini, dan pertanyaannya sederhana, apakah memang nanti Atalanta bisa melanggeng jauh ke babak perempat final, semifinal, bahkan sampai juara atau tidak. Artinya kalau nanti ternyata di babak 16 besar mereka itu gagal melaju ke babak perempat final, jelas ini harus menjadi koreksi juga bagi Federasi Sepak Bola di Serie A terkait dengan keikutsertaan tim-tim Serie A di Liga Champions. Nah, pertandingan lainnya yang memang menjadi highlight gue ialah antara Real Madrid melawan Benfica. Pertandingan tadi malam ini tensinya panas. Mereka cukup ada beberapa kali momen-momen yang notabene sebenarnya cukup keras. Gue bilang setelah minggu lalu ada isu rasisme yang dilakukan oleh pemain Benfica kepada Vinicius Junior. Tadi malam Real Madrid memastikan mereka bisa lolos ke babak 16 besar ini dengan meraih kemenangan 2-1 melawan Benfica. Jadi memang ini merupakan balas dendam yang ajaib menurut gua, karena sebelumnya di fase grup kelolosan Benfica ke babak 24 besar ini itu karena mereka bisa menang melawan Real Madrid di kandang mereka. Jadi jelas ini menjadi pembalasan dendam yang cukup terbalaskan dari Arbeloa kepada Jose Mourinho dan membuat Benfica sendiri harus berhenti di babak 24 besar. So, teman-teman, dari Liga Champions ini gue cuman mau bahas tim Arsenal yang nantinya mungkin akan berhadapan dengan Atalanta dari sisi kiri, artinya dari bagian sebelah kiri, atau Bayer Leverkusen dari bagian kanan. Jadi memang undian Liga Champions nanti baru akan dilaksanakan di hari Jumat, dan kita patut menunggu juga siapa akan bertemu siapa. Tapi bagi gue sendiri, kalau melihat potensi yang ada, harusnya Arsenal bisa lolos ke babak 8 besar nanti di perempat final, karena mereka punya pengalaman baik juga ketika berhadapan dengan Bayer Leverkusen ataupun Atalanta. Artinya tim-tim ini secara kertas, di atas kertas, secara data harusnya bisa ditaklukkan oleh Arsenal. Tapi kembali lagi lewat beberapa hasil pertandingan seperti Juventus atau Inter Milan, gue memang tidak berharap Arteta menganggap remeh Atalanta ataupun Leverkusen nanti apabila mereka menghadapinya di babak 16 besar. Tetap siapapun yang siap, pola permainan terbaik memang harus dimainkan oleh Arteta. Karena potensi atau peluang besar untuk Arsenal juara di musim ini itu sangat besar. Kita bisa lihat saja mereka menjadi satu tim yang benar-benar konsisten dari babak penyisihan. Dan gue berharap memang konsistensi ini bisa terjadi terus, setidaknya seperti di musim kemarin di Liga Champions. Tapi jangan juga nanti ketika di semifinal mereka keok lagi seperti kemarin kalah melawan PSG. Tapi di Liga Champions musim ini mungkin kekuatan tim itu menjadi rata. Gue lihat tidak ada tim yang sangat menonjol kecuali Arsenal dan Bayern Munchen, karena memang perolehan poin di babak penyisihan. Tapi memang kalau dengan Bayern Munchen sendiri kemarin Arsenal itu bisa menang 3-1 melawan Munchen di kandangnya mereka. Artinya sebenarnya tidak ada tim yang memang cukup menjanjikan bisa mengalahkan Arsenal. Tapi kembali lagi kritik gue adalah Arsenal ini kadang kehilangan konsistensi di momen-momen dimana krusial dan mereka harus menang. Jadi gue berharap memang Arteta di musim ini benar-benar bisa fokus ke Liga Champions, terutama juga fokus ke Liga Inggris. Artinya kalau bisa dua piala ini digabungkan dan bisa dimenangkan, itu menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi Arsenal di musim ini. Dan peluangnya masih sangat besar. Artinya seperti yang tadi gue sampaikan, mereka punya peluang bisa lolos langsung ke babak 8 besar, karena memang yang dihadapkan nanti antara Leverkusen ataupun Atalanta itu sendiri. Nah, untuk tim-tim lain seperti Barcelona, Manchester City, Real Madrid, gue rasa memang gue tidak punya prediksi apa-apa, tapi gue melihat mereka itu menjadi momok juga bagi Arsenal, karena apabila nanti mereka bertemu dengan Arsenal di babak 8 besar, jelas ini menguras tenaga dan emosional sendiri. Dan jelas taktikal daripada Arteta itu harus benar-benar matang. Arteta harus benar-benar pintar untuk melihat strategi apa yang layak dan pas untuk dimainkan.
Karena kembali lagi, gue melihat peta perebutan juara Liga Champions ini, gue belum menemukan pesaing yang benar-benar layak ataupun yang cukup menyeramkan bisa mengimbangi Arsenal. Tapi belajar dari musim kemarin ketika Arsenal bisa keok di tangan PSG, yang notabene sebenarnya di awal musim lalu sampai di babak 16 besar PSG itu tidak menjanjikan, tapi tiba-tiba di babak 8 besar dan semifinal sampai mereka juara, itu gue sangat shock dan mengagetkan. Dan itu semua terjadi karena memang Arteta tidak siap untuk bisa bertanding dengan tim-tim yang nantinya akan bermain dengan gaya bermain berbeda di babak 8 besar ataupun di babak semifinal. Jadi fokus bagi Arteta memang harus benar-benar menyiapkan timnya itu sematang mungkin, karena memang tidak ada waktu lagi. Artinya nanti babak 16 besar, 18 besar, semifinal itu hanya akan dimainkan 2 kali pertandingan, home dan away. Jadi kalau memang Arteta tidak bisa menyiapkan, ya otomatis nasibnya akan sama seperti musim lalu, mereka gagal meraih juara. Jadi dari hasil yang ini, dari hasil pertandingan tadi malam, gue berharap memang big match lainnya bisa terjadi. Terutama gue menyambut dengan bagaimana nanti Arsenal berada di bagannya, sebelah kiri atau sebelah kanan, karena nanti dari bagan tersebut kita bisa lihat tim-tim mana yang sekiranya akan dihadapi oleh Arsenal di babak berikutnya. Demikian konten dari gue teman-teman, jangan lupa di komen, like, dan share kalau teman-teman suka, dan terus dukung channel ini untuk bisa kasih informasi tentang persepak bolaan baik dalam dan luar negeri. Terima kasih, salam olahraga.